Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Deddy Kebumen, dan di video kali ini kita bakal membahas satu buah motor terbaru dari Honda, yaitu Honda CBR 150R yang baru saja dirilis beberapa hari lalu menggunakan kode K45R. Motor ini diprediksi oleh para pecinta motor itu akan mirip dengan kakaknya, dan betul saja teman-teman. Jadi motor ini setelah rilis itu bodinya 90% tampilannya mirip dengan kakaknya CBR 250R. Mulai dari tampang depannya, lampu, kemudian alisnya itu sangat mirip sekali dengan CBR 250R. Beralih ke bagian samping, motor ini juga memiliki fairing yang sedikit berubah, tetapi agak berbeda dengan CBR 250R ya teman-teman. Kemudian ke bagian samping yang bagian belakang, ini salah satu yang dipertahankan oleh Honda juga, yaitu ternyata Honda masih menggunakan muffler atau knalpot yang sama dengan versi sebelumnya. Tetapi di motor CBR 150R yang versi terbaru ini, ternyata bagian dalamnya itu yang menggunakan 3 siklus di CBR sebelumnya dirubah menjadi 2 siklus ya teman-teman, atau 2 lubang yang berada di silincernya. Mungkin itu ada 2 lubang dibandingkan dengan versi sebelumnya yang ada 3 lubang ya teman-teman. Kemudian untuk bagian belakang ini juga masih sama teman-teman, lampu belakangnya masih sama seperti CBR 250R. Desainnya ini sangat mirip. Kemudian kemiripan itu benar-benar dituangkan di CBR 150R ini. Tetapi untuk bodi bagian belakangnya CBR 150R ini agak berbeda dengan kakaknya, karena kakaknya menggunakan bodi belakang atau bodi samping belakang ini yang ada lubangnya. Sementara di CBR 150R yang versi all new ini dia masih menggunakan bodi yang biasa tanpa lubang ya teman-teman. Nah, kemudian untuk swing arm nih teman-teman, sayangnya swing armnya ini tidak diganti karena dia masih menggunakan swing arm dengan model yang kotak ya teman-teman. Itu untuk bagian swing armnya. Tetapi untuk bagian depan ini sangat mengejutkan teman-teman. Sesuai dengan prediksi, Honda CBR 150R terbaru ini ternyata sudah menyematkan USD atau upside down untuk suspensi depannya. Kemudian brake-nya ini juga sekarang sudah dilengkapi dengan ABS untuk versi tertingginya. Sedangkan untuk bagian stang di sini Honda menggunakan stang upper yoke atau di atas segitiga, cuma menggunakan upside down, tetapi menggunakan stang yang di atas segitiga ya teman-teman. Kemudian untuk tampilan speedometernya ini Honda tetap mempertahankan look ataupun menggunakan desain yang sama dengan versi sebelumnya, yaitu K45N kemungkinan ya. Dan perubahan juga terjadi di bagian tangki nih teman-teman. Untuk bagian tangkinya ini melakukan atau mempunyai sedikit perubahan sehingga tangkinya itu kayaknya lebih besar. Dan untuk bobotnya itu naik sekitar 2 kg teman-teman untuk CBR 150R yang all new ini. Tetapi dibalik itu semua, sayangnya Honda CBR 150R yang versi terbaru ini masih menggunakan mesin atau basic mesin yang lama. Jadi tenaganya tidak ada kenaikan, kemudian torsinya juga tidak signifikan naik ya teman-teman. Itu masih sekitar di angka 17 HP, di mana Yamaha R15 sudah menggunakan engine dengan power 19 HP dan plus minus sedikit dengan GSX-R 150. Ini sangat mengejutkan karena Honda mengklaim ini adalah motor dengan all new, atau mungkin kita bisa katakan semuanya baru begitu ya. Tetapi di sini di mesin itu memang ada juga sih perbedaan, di mana mesinnya ini sudah menggunakan sistem assist and slipper clutch, di mana dia akan mengurangi hentakan atau engine brake di saat kita masuk tikungan atau mengurangi kecepatan dan menarik tuas
melepas tuas kopling ya teman-teman. Nah, untuk harganya sendiri motor CBR 150R yang versi terbaru 2021 ini itu paling murahnya dijual oleh Honda sekitar 35.900.000, dan versi untuk yang paling mahal itu di kisaran 40 jutaan lebih teman-teman. Nah, dibalik semua itu kita hanya mendapatkan desain yang baru, kemudian beberapa perubahan di bagian mesin yang notabene ternyata mesinnya itu tidak ada kenaikan untuk horsepower-nya, tetapi memang disematkan beberapa fitur yang sudah kita bahas tadi, yaitu assist and slipper clutch. Kemudian ada beberapa perubahan di bagian silincer yang ternyata di silincer knalpotnya ini dia di bagian dalamnya itu dirombak dari 3 lubang atau 3 pengeluaran menjadi 2 lubang teman-teman. Kemudian untuk bobotnya motor ini ternyata naik 2 kg. Nah, ini yang benar-benar menjadi banyak kalau kita lihat di media-media sosial itu banyak juga yang membanjiri hujatan untuk motor CBR 150R yang versi terbaru ini. Kenapa teman-teman? Karena kalau saya sendiri melihat di atas kenaikan bobot motor itu sendiri ternyata tidak ada kenaikan untuk tenaga dan juga torsi daripada motor ini. Itu tentunya membuat motor ini height dan weight to ratio-nya itu menjadi lebih besar teman-teman, karena dia naik tetapi tenaganya dengan tenaga yang sama, bobotnya naik, tenaganya masih tetap tenaga yang lama. Otomatis kemungkinan untuk mengejar akselerasi dan juga tenaga atasnya motor ini kemungkinan tidak jauh lebih beda atau tidak jauh beda dengan versi sebelumnya. Dan mungkin kalau lebih parahnya lagi ketika di test ride nanti seperti apa, itu bisa membuat tarikan awal atau mungkin tenaganya itu bisa di bawah yang versi lama teman-teman, karena kenaikan bobotnya itu tanpa diimbangi dengan kenaikan performa engine-nya. Nah, kemudian untuk velgnya dan juga desain-desain yang lain itu juga masih sama ya, menggunakan velg yang palang V itu. Kemudian bagian belakang juga iya, dan di bagian belakang juga sudah menggunakan sen itu yang LED. Di bagian spion sendiri saya melihatnya itu dia sporty, windshield-nya juga sporty ya teman-teman. Memang motor ini kita tidak bisa mengatakan secara performa itu turun, karena yaitu tadi perbandingan weight to ratio-nya atau beratnya dengan rasio mesin atau perbandingannya dengan mesin itu sendiri. Tapi kita akan coba lihat nanti beberapa hari ke depan akan seperti apa sih performa dari motor ini dengan kenaikan bobot mencapai 2 kg tetapi tenaganya tidak naik. Ini sangat disayangkan teman-teman ya, karena kita kembali lagi Yamaha R15 itu sendiri saja sekarang sudah menembus 19 horsepower ya. GSX juga sudah hampir 19 horsepower, tentunya dengan bobot yang lebih ringan teman-teman. Ini kalau kita komparasikan bertiga kemungkinan juga akan sangat berbeda jauh. Toh hasilnya tidak jauh beda jika kita komparasikan dengan CBR yang versi lama. Jadi begitu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi menurut saya motor ini itu secara body dan look itu oke lah. Kemudian untuk performa mesin kita belum tahu nanti seperti apa, tapi menurut saya sangat-sangat disayangkan teman-teman kalau Honda ini tidak mengupgrade mesinnya menggunakan atau menambah powernya. Ya kemungkinan Honda melihatnya sisi lain dari engine-nya ini, ternyata motor ini itu mungkin masih laku dengan mesin yang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi Honda sengaja tidak mengupgrade total nih untuk mesinnya. Kemudian yang paling banyak dihujat juga nih teman-teman, itu banyak sekali para fansboy fansboy dari manapun itu menyayangkan ya teman-teman dengan body CBR 150R
yang versi terbaru ini itu benar-benar sangat menekan daripada kakaknya, yaitu CBR 250R, di mana kakaknya yang sudah duluan lahir dengan bodi yang seperti ini, tentu pemiliknya banyak yang kecewa, dimana kalau di jalanan itu nanti kemungkinan yang tidak tahu motor atau yang kurang paham dengan motor ini itu bisa menganggap bahwa oh itu ya ternyata motor yang terbaru dari Honda, yaitu CBR 150R, walaupun mungkin nantinya yang berada di jalan atau yang sedang di jalan itu adalah Honda CBR 250R, teman-teman. Dan sebaliknya, kalaupun ada owner daripada Honda CBR 250R melihat motor ini, mungkin akan sedikit geli-geli gimana gitu ya teman-teman ya. Itu kalau menurut saya sih agak disayangkan, karena dengan mungkin Honda bisa membuat bodi yang lebih bagus tanpa meracuni atau bisa membanting daripada bodi kakaknya itu tersebut, teman-teman. Jadi seperti itu aja untuk review kali ini. Jangan lupa subscribe, kemudian like, share, dan komen video ini agar teman-teman kita bisa mendapatkan informasi yang sama-sama akuratnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.